Saudara-saudaraku, berjumpa lagi dalam renungan untuk hari ini. Dan biarlah saudara-saudaraku semua boleh mendengarkan dengan pimpinan Roh Kudus. Oleh karena itu, mari kita minta pertolongannya dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau memberi kami kesempatan lagi untuk menerima sabda-Mu. Bersabdalah ya Bapa, dan dengan kerendahan hati kami mau membuka hati dan pikiran kami untuk membiarkan sabda-Mu masuk dan tumbuh. Mohon ya Bapa, biarlah kami boleh menjadi pelaku firman-Mu, pembawa damai sejahtera di muka bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku, bacaan kita diambil dari Injil Matius pasal 12 ayat 15 sampai ayat 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Yesus dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa Dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hamba-Ku yang Kupilih, yang Kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh roh-Ku ke atasnya, dan Ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai Ia menjadikan hukum itu menang, dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkannya dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudaraku, saya memberi judul renungan kali ini adalah ada misi kerajaan Allah di dalam hidupmu. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu dan anak-anakku semua, berhadapan dengan pandemi COVID-19 ini, siapa kita yang dapat mengatakan bahwa semua yang terjadi ini membuat kita dapat memuja diri kita karena kita cukup pandai untuk mengatasinya? Ketika pandemi hadir, lalu membuat kita tidak berdaya, bukan? Ketika pandemi hadir, banyak toko menjadi sepi, pekerjaan terhambat. Ada lagi perasaan bosan pada anak-anak yang harus terus belajar dari rumah, dan perasaan tertekan pada orang-orang dewasa yang tidak dapat dengan leluasa pergi keluar rumah. Lalu juga karena kerinduan akan perjumpaan dan sentuhan dengan anak-anak dan cucu-cucu yang tinggal terpisah dengan mereka harus ditahan. Belum lagi ketika tidak menyenangkannya menggunakan masker karena nafas kita menjadi tidak lancar. Saudaraku, kita menyadari bahwa kita demikian lemah dan tidak berdaya menghadapi kekuatan dari wabah ini yang sangat mengganggu kita. Kini hampir seluruh Jakarta termasuk zona merah, dan kondisi ini melampaui Cina yang adalah tempat awal dari wabah ini muncul. WHO mengatakan bahwa tingkat penyebaran penyakit ini di Indonesia sudah melampaui batas yang ditetapkan, melampaui batas 1, yakni 1,15. Dan ini berarti bahwa tiap satu orang yang mengidap dapat menulari lebih dari satu orang. Saudara-saudara, berarti kita semua bisa tertular. Kita bisa mengidapnya dan kemudian meninggal jika kita tidak cukup punya daya tahan. Atau kita bisa mengidapnya tapi kita kuat, tapi kemudian kita menularkannya kepada yang lain.
Itulah sebabnya saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita dipanggil untuk merenungkan kembali makna dari kehadiran kita di dunia ini. Apakah panggilan kita hidup ini hanya untuk kebanggaan kita semata, supaya aku dipuji dan digemari oleh banyak orang? Apakah supaya aku sering dieluk-elukan, atau apakah semua untuk keuntungan dan kepentinganku semata? Saudara-saudaraku, dalam kondisi keadaan ketidakberdayaan ini, kita seolah sedang dimurnikan. Sebagai pengikut Kristus, kita belajar dan meneladani apa yang menjadi dasar dari apa yang Dia kerjakan dan bagaimana Dia mengisi hidup ini. Selama ini saudara-saudaraku, mungkin kita melihat banyak orang yang mengejar kebanggaan, pemujaan, keuntungan pada diri sendiri melulu. Semua hal tersebut bahkan dilakukan dengan cara-cara yang brutal dan menyakitkan. Hoax disebar demi mencoreng nama baik orang lain dengan tujuan beralih pada mereka yang lain perhatiannya yang lebih menguntungkan dirinya. Tidak peduli pada sesama yang rentan tertular dengan tetap menghampiri kerumunan. Itu juga misalnya sudah 5 bulan tempat rekreasi ditutup, dan ada yang mengatakan gak tahan lagi untuk pergi bareng-bareng bersama-sama. Dan saat itu mereka sedang berdemo, berkerumun, berdekatan, meminta agar semua dibuka kembali seperti semula. Saudara-saudara, apakah hal itu dilakukan karena mereka merasa kuat? Ini dilakukan karena tidak tahan tetap menjaga social distancing. Apa yang dilakukan oleh mereka tersebut di atas seolah mau menunjukkan bahwa hidup itu melulu untuk saya. Nah, dalam bacaan Alkitab tadi, kita mendapatkan gambaran yang berbeda dari apa yang telah disebutkan di atas. Ketika Tuhan Yesus diikuti begitu rupa, dikagumi khotbahnya, dan banyak orang yang mengikutinya untuk mendengarkan Dia. Dia juga dicari-cari orang untuk menyembuhkan. Dan saudara-saudara, alih-alih menjadi bangga karena dirinya menjadi besar, Tuhan Yesus malah menyingkir setelah mengetahui bahwa para Farisi itu berniat untuk menghabisinya. Saudara-saudaraku, namun justru semakin banyak orang yang mengikuti Dia dalam penyingkiran itu. Dia menyembuhkan mereka semua, kata Alkitab. Dan semakinlah tenar Dia. Inilah yang dihindarinya, saudara-saudara, bahwa orang hanya terfokus pada hal-hal fisik yang nampak. Kebesaran dan kekuasaan fisik duniawi. Padahal dalam segala kebesaran dan penderitaannya, Ia sedang menjalankan misi kerajaan Allah, yakni membawa kekuatan dan damai sejahtera dari Allah kepada umat manusia. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, Tuhan Yesus dalam segala aspek, dalam segala sepak terjangnya sedang menjalankan misi kerajaan Allah. Itulah yang terutama. Ia tidak menghendaki manusia terpusat hanya kehebatan dirinya sendiri melulu. Yang terpenting adalah menjalani dan mengisi hidup ini seperti yang Allah kehendaki. Saudara-saudaraku, Ia adalah sosok yang dinantikan itu. Kita bisa lihat di ayat 18.
kehadiran Dia, tidak dengan suka lalu kemudian suka menjadi sorotan dan pusat perhatian. Di ayat 19. Dan saudara-saudara, Ia juga hadir untuk memperjuangkan tanpa menyerah keadilan dan damai sejahtera Allah. Kita bisa lihat di ayat 20. Saudara-saudara, kini panggilan kepada kita di masa ini adalah untuk menyadari bahwa misi kerajaan Allah ada dalam hidupmu. Untuk melihat bahwa kita hidup utamanya bukan demi keuntungan dan kebanggaan diri. Dengan demikian, meski tidak terlihat, kita akan terus mengabarkan damai sejahtera Allah. Meski tidak dipuja, dielu-elukan, namun kita tetap mengabarkan damai sejahteranya. Meski kita bagai buluh yang terkulai, namun dengan tetap semangat, karena syukur akan penyertaan Tuhan, kita maju terus. Saudara-saudaraku, di masa ini, marilah kita lebih memperhatikan apakah misi kerajaan Allah melalui hidup kita. Kita tahu tidak menyenangkan memakai masker, menahan diri untuk berkerumun dan lain-lain, itu tidak menyenangkan. Dan pasti bukan begitulah Allah menciptakan kita untuk memakai masker, untuk selalu berjauhan dan lain-lain di sepanjang kehidupan kita. Allah mestinya bukan itu yang dikehendakinya. Namun saudara-saudara, saat ini dalam masa pandemi ini, yang Allah izinkan terjadi, maka memandang bahwa itu semua tadi adalah sebuah cara kita untuk membawa damai sejahtera Allah, itu menjadi panggilan kita. Ini tidak menyenangkan, namun akan terus kita lakukan. Saudara-saudara, situasi sekarang ini bagai puisi yang saya tulis. Terus melangkah. Mari terus melangkah. Kita berjuang menggapai harapan. Meski menghadapi asumsi dan cercaan, mari terus bergerak. Jangan ada keraguan. Kadang kita terpleset jatuh. Kadang kita tergores luka. Mari bangkit. Mari melangkah. Jangan sudi menyerah. Mari menetapkan tujuan untuk sebuah pergerakan. Mari perbanyak wawasan untuk perluas pikiran. Mari bangkit lagi. Meneruskan langkah kehidupan. Karena suatu saat nanti kita akan sampai pada tujuan. Saudaraku semua, kiranya kekuatan Allah selalu bersama kita dalam membawa dan memperjuangkan misi kerajaan Allah dalam kehidupan di masa ini. Tuhan menolong Bapak Ibu